Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Peraturan Sekolah dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang pelaksanaan kinerja Kepala Sekolah di PMM. Mudah-mudahan video singkat saya pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke Bapak Ibu, langsung saja pelaksanaan kinerja kepala sekolah pada hari ini dari beberapa minggu kemarin sudah dimulai Bapak Ibu ya. Caranya Bapak Ibu, kita masuk kepada pengelolaan kinerja kepala sekolah ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu bisa masuk dulu ke PMM Bapak Ibu masing-masing melalui akun.id Bapak Ibu. Ya, setelah sudah terbuka seperti ini Bapak Ibu, langsung saja Bapak Ibu menuju ke pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Tinggal diklik saja. Dalam tampilan ini akan ada seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu. Klik kepala sekolah, pilih sebagai pegawai Bapak Ibu ya. Ini ada dua pilihannya, ada sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja. Kalau Bapak Ibu sebagai pejabat penilai kinerja, berarti Bapak Ibu akan menilai Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Namun sekarang Bapak Ibu akan berperan sebagai pegawai seperti Bapak Ibu guru yang telah Bapak Ibu nilai waktu itu ya, beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu guru waktu itu mengisi pengelolaan kinerja mereka. Nah sekarang saya klik sebagai pegawai. Nah, di sini muncul penilaian kinerja tertunda. Namun walaupun ada tulisan penilaian tertunda di sini, tidak perlu Bapak Ibu khawatir karena masih sudah ditentukan sampai tanggal 30 Juni 2024 ini. Ini berlaku dari 1 Februari sampai 30 Juni. Saat itu belum ditentukan sampai 30 Juni ya. Namun sekarang sampai 30 Juni. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Seperti yang terlihat di layar ini, tim kerja pengawas sekolah ini tidak ada cek panduan, kemudian daerah dinas pendidikan tidak ada. Ini jangan khawatir juga karena ini memang belum terisi Bapak Ibu ya. Langsung saja ke bawahnya, di scroll ke bawah. Di sini ada dua, yaitu lakukan praktik kinerja, kemudian kumpulkan dokumen. Kalau praktik kinerja ini sudah ada juga ditulis periode Januari Juni 2024. Kemudian kumpulkan dokumen, pengembangan kompetensi, kumpulkan. Jadi di sini kita disuruh mengumpulkan ya sertifikat dan lain-lain sebagainya seperti rencana kerja yang sudah Bapak Ibu tuliskan waktu itu. Tinggal dikumpulkan, kemudian disuruh unggah dokumen. Ini saya belum unggah juga Bapak Ibu, sertifikat, kemudian sertifikat apa yang pernah Bapak Ibu ikuti, lalu diunggah, kemudian unggah dokumen dan seterusnya. Namun kita balik lagi Bapak Ibu karena inti dari pembicaraan kita hari ini adalah tentang pelaksanaan kinerja tentang praktik kerja ya Bapak Ibu. Nah kemudian ini masih 0% Bapak Ibu, silakan cek kinerja. Di pelaksanaan praktik kinerja ini Bapak Ibu scroll ke bawah, di sini ada tersedia pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan, diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari dan jadwal, lalu isi dokumen. Nah sebelum Bapak Ibu melangkahi tahap pertama, yaitu bagian pertama pelaksanaan observasi ini, maka yang berikutnya yaitu pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan masih terkunci Bapak Ibu. Ini gemboknya masih tertutup ya, masih belum bisa dibuka. Nanti setelah Bapak Ibu sudah mengisi ini baru ke tahap berikutnya akan terbuka kunci gemboknya di sini ya untuk pemantauan kinerja dan seterusnya. Isi dokumen tindak lanjut ini nanti akan terbuka sendiri ketika kita sudah maju kepada periode pemantauan kinerja. Scroll lagi ke bawah, pembinaan kinerja. Ini bagian kedua ya, pelaksanaan tindak lanjut. Pembinaan kinerja pelaksanaan tindak lanjut ini nanti akan terbuka juga setelah sudah selesai yang di atas ini Bapak Ibu. Lalu kita klik isi dokumen. Nah di isi dokumen ini langkah-langkah persiapan observasi praktik kinerja, persiapan untuk observasi, isi formulir diskusi persiapan, kemudian kabari atasan jika perlu untuk menyamakan ekspektasi, kemudian observasi berlangsung, semangat dan semoga lancar. Nah ini Bapak Ibu kalau kita lihat sebelum kita mengisi
diskusi hal ini, tentu nanti ada diskusi dengan atasan penilai, misalnya pengawas Bapak Ibu masing-masing, karena sebelumnya harus diisi tanggal berapa yang harus disetujui, diskusikan dengan atasan Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, seperti di sini misalnya ada tanggal dan waktu supaya tidak terjadi tabrakan antara kepala sekolah yang satu dengan kepala sekolah yang lain yang ada di wilayah Bapak Ibu kepala sekolah ya. Nah, perlu ada kesepakatan dulu dengan pengawas atau tim penilai atau atasan Bapak Ibu kepala sekolah yang berada di tempat Bapak Ibu ya. Nah, karena kemarin sudah ada tim kerja yang sudah dibagikan oleh kepala dinas masing-masing di tempat kerja Bapak Ibu, sehingga nanti tim pengawas yang sudah dibagikan akan bertugas masing-masing di wilayahnya. Nah, kemudian kita coba cek rubrik observasi. Ini adalah pedoman kita selaku Bapak Ibu kepala sekolah. Rubrik observasi praktik kinerja berikut target perilaku yang diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, upaya melakukan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut observasi kinerja guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi target perilaku ini persis seperti saat Bapak Ibu kepala sekolah menilai Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini upaya perilaku yang dianjurkan, kemudian perilaku yang dihindari Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu pelajari yang ini, baru saya mengerti. Kemudian kembali lagi ke halaman yang tadi Bapak Ibu. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja? Target perilaku kepala sekolah berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Semua target perilaku akan dinilai. Pilih minimal 1 Bapak Ibu. Dicentang di kotaknya. Kemudian apabila Bapak Ibu tidak merasakan ini belum lengkap, maka Bapak Ibu boleh pilih 2 atau 3. Namun disarankan untuk bisa mengisi 3-tiganya Bapak Ibu ya, supaya lebih lengkap penilaian dari Bapak pengawas yang akan menilai Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya sudah Bapak Ibu sudah centang ketiga-tiganya, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, tinggal kita isi di sini Bapak Ibu tergantung dari komponen yang muncul di pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Yang tampil di layar ini adalah bunyinya seperti ini. Kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Nah, kira-kira apa hal yang ada kaitannya, yang relevan dengan isi dari kalimat ini Bapak Ibu? Itu yang Bapak Ibu akan isi di sini, upaya mempelajari apa misalnya. Mungkin Bapak Ibu akan ketik di sini mempelajari cara diskusi yang baik untuk observasi di PMM dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Nah, mungkin Bapak Ibu tinggal membuat sendiri seperti apa ya, sesuai dengan kemunculan kalimat-kalimat yang ada di spesifik perilaku yang Bapak Ibu kelola di PMM Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, jadwal dapat berupa perkiraan saja dan dapat diubah di luar sistem. Langsung didiskusikan dengan atasan ya. Nah, jadi ini tergantung Bapak Ibu kepala sekolah di tempat Bapak Ibu bertugas ya. Misalnya kalau di sini bisa saja diisi tanggalnya, kemudian bulannya, tahunnya, tahun 2024. Yang jelas jangan sampai melewati sampai bulan Juni nanti Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan kesepakatan dengan pengawas atasan yang akan menilai Bapak Ibu. Namun seperti dikatakan di sini langsung didiskusikan dengan atasannya. Nah, terus ada di sini jadwal dapat berupa perkiraan saja dan dapat diubah di luar sistem. Jadi artinya Bapak Ibu boleh saja mengisi tanggal di sini. Ketika ada tabrakan atau perubahan jadwal dari pengawas untuk menilai Bapak Ibu, maka ini bisa diubah di luar sistem ya. Nah, kemudian pertemuan kegiatan di mana observasi akan dilakukan diisi di sini Bapak Ibu, mungkin di sekolah Bapak Ibu jadwal observasi sesuai dengan jadwal observasi yang sudah Bapak Ibu tentukan di sini. Nah, silakan diisi di sini Bapak Ibu. Kemudian perangkat pendukung. Nah, contoh hasil pengumpulan data dari formulir umpan balik dari orang tua untuk didiskusikan dan sebagainya. Ini diisi di sini Bapak Ibu. Kemudian catatan lain ini bersifat opsional Bapak Ibu. Opsional ini artinya bahwa boleh diisi boleh tidak Bapak Ibu ya. Silakan terserah Bapak Ibu kepala sekolah, kami serahkan. Contoh jam observasi misalnya Anda juga dapat menuliskan catatan lain jika ada.
Nah, kapan jam observasi dilakukan dan seterusnya. Selanjutnya, yang terakhir di sini tinggal Bapak Ibu simpan draft atau kumpulkan. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ragu dan masih mempunyai tenggang waktu yang cukup misalnya untuk pelaksanaan penilaian oleh atasan Bapak Ibu, maka bisa saja Bapak Ibu simpan draft di sini ya. Disimpan dulu draftnya di sini, baru nanti ketika Bapak Ibu rasakan tepat waktunya baru dikumpulkan. Nah, seperti itu alurnya Bapak Ibu, hal-hal yang perlu kita pelajari dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini, durasi video yang sangat singkat ini mungkin bisa membantu. Semoga juga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu kepala sekolah di manapun Bapak Ibu berada. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.